Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 191 hingga 192, soal nomor 2. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Gambar setiap bangun berikut beserta bayangan hasil refleksi yang diberikan. Jadi nanti kita harus menggambar bangunnya dulu dan kita juga harus menggambar bayangan hasil refleksinya ya. Untuk yang A, garis MN dengan M 3,5 dan N negatif 2,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini Kak Sari akan sediakan dulu bidang koordinatnya. Kak Sari menggunakan kertas kotak ya, Dek ya, atau buku kotak. Nah, terus kita gambar ini yang garis mendatar sebagai sumbu X. Kemudian yang garis tegaknya ini sebagai sumbu Y. Oke. Kemudian di sini adalah titik asal atau titik nolnya ya. Nah, 0 ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Di kirinya 0 masih sumbu X juga, tetapi yang bernilai negatif. Di atasnya 0 ini sumbu Y yang positif. Terus di bawahnya 0 ini juga sumbu Y tetapi yang negatif. Oke. Nah, kalau sudah kita siapkan seperti ini, sekarang kita letakkan ke dua titik ini, yaitu titik M dan titik N, sehingga nanti jika dihubungkan membentuk garis MN. Untuk titik M 3,5, cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 3-nya itu yang ini ya, Dek ya. Di sumbu Y angka 5-nya itu yang ini. Oke, berarti 3 kita hubungkan dengan 5, ketemunya di sini, ya kan? Nih, 3 dihubungkan 5. Jadilah ini titik M 3,5. Terus untuk titik N negatif 2,4, cari di sumbu X angka negatif 2, cari di sumbu Y angka negatif 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 2-nya itu di sini, di sebelah kirinya 0. Di sumbu Y angka negatif 4-nya itu yang ini nih, Dek. Oke, berarti negatif 2 kita hubungkan dengan negatif 4, maka titik temunya di sini, ya kan? Inilah titik N, yaitu negatif 2, negatif 4. Nah, sekarang kalau udah, kita hubungkan aja titik M dengan titik N ini, sehingga membentuk garis MN. Kayak gini deh. Nah, inilah garis MN-nya. Terus garis MN ini harus diapakan? Harus direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan itu artinya dicerminkan, ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Caranya gimana? Caranya kita cerminkan satu persatu titiknya, Dek. Yang pertama titik M ini dulu. Nanti kalau dicerminkan terhadap sumbu X ini kan yang mendatar ini tadi ya. Nih, Kak Sari wakilin dengan penggaris Kak Sari. Kita harus hitung dulu jarak dari titik M ke penggaris ini. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Maka nanti hasil bayangan titik M ini juga harus berjarak 5 langkah di sebelah sini, Dek. Ya, pokoknya kalau aslinya di atas dicerminkan terhadap garis X atau sumbu X, nanti hasil bayangannya ada di sebelah bawah. Nah, jaraknya juga harus sama. Ini tadi sudah kita hitung 5 langkah, berarti nanti ke sini juga 5 langkah nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka disinilah letak titik M aksen. Awalnya titik M, bayangannya titik M aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X menunjuk ke angka 3, titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka negatif 5. Oke, jadi koordinat M aksen adalah 3, negatif 5.
Nah, sekarang satu lagi, titik N harus kita refleksikan juga terhadap sumbu X. Nih dek, Kak Sari pakai bantuan penggaris supaya kita mudah menghitung. Kita hitung dulu jarak titik N ini ke penggaris. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 langkah. Berarti nanti dari sumbu X ini ke atas juga harus 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah letak titik N aksen. Tadinya titik N menjadi titik N aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 2, titik ini di sumbu Y menunjuk angka 4. Jadi N aksen negatif 2,4. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal kita hubungkan aja M aksen ke N aksen. Jadilah bayangannya ya. Ini dia. Oke. Awalnya garis aslinya adalah garis MN. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X menjadi garis M aksen N aksen. Seperti itu ya. Ini untuk menjawab yang A. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Yang B. Segitiga RST yang berkoordinat di R 2, -3, S 4,5 dan T negatif 4,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, berarti kita gambar dulu segitiga RST ya menurut koordinat titik R, S, dan T ini pada bidang koordinat. Kita siapkan bidang koordinat yang baru lagi aja. Nih, Kak Sari gambar dulu untuk sumbu X-nya, yaitu sumbu yang mendatarnya ini. Dan sumbu Y-nya, yaitu sumbu yang tegak ini ya dek ya. Oke. Nah, ini sumbu Y. Terus di sini adalah titik 0. Nah, di sebelah kanan 0 ini adalah sumbu X yang positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di kiri 0 ini sumbu X juga tapi yang negatif kayak gini. Nah, secukupnya aja. Di atasnya 0 ini adalah sumbu Y yang positif deh. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di bawahnya 0 ini sumbu Y juga tapi yang negatif. Kalian udah bisa kan ya cara bikin bidang koordinat. Kayak gini aja kode ya. Selalu sama seperti ini. Nah, kalau udah siap, sekarang kita letakkan yang pertama titik R dulu. 2,-3 berarti cari di sumbu X angka 2 dan di sumbu Y angka negatif 3. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 2 itu yang ini. Negatif 2 kan ya. Oh, 2 ternyata 2,-3. Kak Sari cari lagi ya di sumbu X nya angka 2, Y nya yang negatif 3. Oke. Berarti di sumbu X angka 2 nya itu kan yang ini. Kalau ini tadi kan negatif 2, kita butuhnya ternyata yang 2 atau yang positif 2. Terus di sumbu Y angka negatif 3 nya itu yang di sini kan. Berarti ini 2 dihubungkan dengan negatif 3. Disinilah letak pertemuannya. Ini titik apa? Ini adalah titik R. 2,-3. Oke. Lagi titik berikutnya yaitu titik S 4,5. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 5. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya yang ini, di sumbu Y angka 5-nya di sini. Nah, terus dihubungkan 4 ketemuan sama 5 tuh di sini ya kan. Ini kalau kita tarik garis ke atas, red, ini ditarik garis ke kanan. Nah, ketemunya di sini ya. Inilah titik S yaitu 4,5. Satu lagi titik T negatif 4,6. Di sumbu X nya angka negatif 4, di sumbu Y nya angka 6. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 4 nya itu yang di sini, di sumbu Y angka 6 nya itu yang di sini. Oke, kita hubungkan ya, negatif 4 sama 6. Maka disinilah letak titik T. Tulis koordinatnya negatif 4,6. Lalu ketiga titik ini kita hubungkan, R ke S ke T,
T kembali lagi ke R supaya terbentuk segitiga RST yang diminta pada soal. Nih ya, titik R kita hubungkan ke S. Oke, titik S kita hubungkan ke T. Kembali lagi, titik T kita hubungkan ke R. Nah, sudah jadi ya segitiga RST. Terus segitiga RST-nya ini diapakan? Ini tadi direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, berarti nanti penggaris kita ini kita letakkan di sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak ini, ya kan? Nah, kayak gini nanti penggarisnya. Tuh, oke. Mulai dari titik R dulu. Nih, kita hitung jarak dari titik R ke penggaris. Ini berapa langkah nih? 1, 2. Oh, 2 langkah. Berarti nanti hasil refleksinya juga harus berjarak 2 langkah. Nih, Dek. 1, 2. Maka disinilah letak titik R aksen. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 2. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 3 gitu. Jadi awalnya adalah titik R menjadi titik R aksen yang koordinatnya negatif 2, negatif 3. Ya kan? Nah, lanjut sekarang titik S dulu ya. Nih penggarisnya diletakkan di sumbu Y. Sekarang kita ukur jarak dari titik S ke penggaris kita. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti nanti hasil bayangannya juga harus berjarak 4 langkah. Ini, Dek. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini tadi namanya titik S. Berarti di sini namanya titik S aksen. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 4. Dan titik ini juga di sumbu Y-nya menunjuk angka 5. Jadi S aksen negatif 4,5. Terakhir kita letakkan lagi penggaris kita di sumbu Y. Terus kita hitung jarak titik T ke penggaris ya. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti nanti ke sini juga harus 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Disinilah letak titik T aksen. Berapa koma berapa ini? Di sumbu X-nya menunjuk angka 4. Terus di sumbu Y-nya menunjuk angka 6. Nah, jadi T aksen 4,6. Kalau udah kayak gini terus diapakan? Kita hubungkan ya R aksen ke S aksen. S aksen ke T aksen. T aksen kembali lagi ke R aksen. Jadilah segitiga hasil bayangan dari segitiga RST tadi. Nih, Dek. Ya. R aksen ke S aksen. S aksennya ke T aksen. T aksennya kembali lagi ke R aksen. Nah, jadi ya awalnya segitiga RST menjadi segitiga R aksen, S aksen, T aksen. Seperti itu. Ini tadi untuk menjawab soal yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya di halaman 192 kita lanjutkan soal yang C. Segitiga KLM yang berkoordinat di K 2,5, L 3,-4 dan M negatif 4,-7 direfleksikan terhadap titik asal. Titik asal itu adalah titik O yang koordinatnya 0,0 deh. Biasanya memang dikasih namanya adalah titik O ya. Koordinatnya selalu 0,0. Nah, titik O itu di mana sih? Titik O itu yang ini nih, Dek. Nah, di sini nih yang Kak Sari bilang sebagai perempatannya ya. Perempatan antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini nih titik asal.
Oke, nah berarti kita letakkan aja dulu segitiga KLM-nya ini pada bidang koordinat menurut koordinat masing-masing titik di sini. Pokoknya kita gambar dulu aja segitiga KLM. Terus nanti segitiga KLM-nya dicerminkan terhadap titik asal tadi ya. Oke, mulai dari titik K 2,5. Cari di sumbu X angka 2, cari di sumbu Y angka 5. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 5-nya yang ini nih dek. Berarti 2 dihubungkan sama 5. Nah, disinilah letak titik K 2,5. Berikutnya titik L 3,-4. Cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka -4. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya yang ini, di sumbu Y angka -4-nya itu ada di bawah di sini nih dek. Nah ya, berarti 3 dihubungkan dengan -4. Di sini deh ketemunya. Ini titik L 3,-4. Terakhir untuk titik M -4, -7. Cari di sumbu X angka -4, cari di sumbu Y angka -7, terus dihubungkan. Di sumbu X angka -4-nya itu yang di sini. Di sumbu Y angka -7-nya itu di bawah ini dia. Nah ya, kita hubungkan -4 sama -7. Berarti di sini kan ketemunya. Oke, inilah titik M, yaitu -4, -7. Kalau sudah ketiga titik ini kita hubungkan ya, titik K ke titik L, titik L ke titik M, kembali lagi titik M dihubungkan ke titik K. Nah, untuk memudahkan melihat tampilan videonya Kak Sari akan ku perkecil ya dek ya. Ini dia. Seperti ini ya dek ya, kita hubungkan K ke L, L ke M, M ke K, sehingga menjadi segitiga KLM yang dimaksud pada soal. Oke. Nah, sudah jadi. Ini dia segitiganya ya, segitiga KLM. Oke, nah sekarang segitiga KLM ini harus kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap titik asal di sini. Gimana caranya? Caranya satu persatu. Mulai dari titik K dulu. Titik K kita cerminkan terhadap titik asal. Awalnya kan titik K di sana. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, nanti hasil bayangannya itu ada di sekitar sini deh. Nah, tepatnya di mana harus kita ukur betul-betul. Cara mengukurnya nanti Kak Sari akan pakai bantuan jangka dan tentu saja penggaris ini. Oke, pertama kita gunakan penggaris, kita hubungkan dulu titik K ke titik asal ya, kayak gini. Dihubungkan. Ditarik garis lurus ya, terus dipanjangin aja. Nah, dipanjanginnya kita belum tahu seberapa, pokoknya kalian panjangin aja. Sekarang tugasnya jangka. Bagian besinya jangka ini letakkan di titik asal, ditekan aja gitu deh, biar dia nggak geser. Ups. Tapi jangan terlalu kencang juga, nanti patah ya. Nah, terus bagian pensilnya ini kita buka sampai selebar titik K. Nah, sampai dia itu ketemu dengan titik K. Kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Terus bagian besinya ini tetap ditekan, bagian pensilnya kita torehkan di sebelah sini deh. Nah, gitu ya, seperti itu. Kak Sari ulang, ini bagian besinya, ini bagian pensilnya kan di titik K. Terus pensilnya diangkat aja, ditorehkan ke sini. Nah, terus kan di sini kan ada pertemuan antara garis lurus tadi dengan hasil torehan jangka punya kita ya. Maka disitulah letak titik K aksen. Ini dia dek, titik K aksen. Awalnya adalah titik K menjadi K aksen. Untuk koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X ada di angka -2.
Dan titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 5. Jadi K aksen negatif 2, negatif 5. Sudah untuk titik K sudah direfleksikan terhadap titik asal, jadinya K aksen. Nah sekarang giliran titik L ya. Caranya mirip, kita ambil penggaris dulu, kita hubungkan titik L ke titik asalnya ya. Kayak gini, ditarik garis aja L ke titik asal, tapi dilanjutin lagi deh. Nah kayak gitu. Terus sekarang giliran tugasnya jangka. Buka jangka, bagian besinya ini diletakkan di titik asal nih, kemudian pensilnya dilebarin sampai ke titik L. Kalau sudah, bagian besinya tetap ditekan. Terus, nah ini harus di titik L ya. Bagian pensilnya ditorehkan aja, tapi di sisi satunya. Nah, gitu. Sehingga ini kan ada pertemuan antara garis lurus tadi dengan torehan jangka. Disinilah letak titik L aksen. Awalnya L menjadi L aksen. Gitu cara penamaannya ya. Terus kasih koordinatnya. Lihat titik ini di sumbu X-nya ada di angka negatif 3. Dan titik ini di sumbu Y-nya ada di angka 4. Jadi L aksen negatif 3,4. Mudah ya, pokoknya bisa diikutin aja. Masalah mudah atau sulit itu sebenarnya relatif ya. Tinggal kalian paham apa enggak dengan yang Kak Sari lakukan ini. Nah kalau yang belum paham, ayo langsung saja kita gunakan titik M ini sebagai latihan tambahan lagi. Nanti pasti lebih paham lagi ya, lebih tahu maksudnya Kak Sari. Sama caranya, kita gunakan jangka dan penggaris. Di sini penggarisnya untuk menghubungkan antara titik M yang di sini dengan titik asal deh. Tapi kali ini Kak Sari mau ganti penggarisnya dengan penggaris yang lebih panjang ya dek ya. Karena ini nanti butuh agak panjang. Tuh Kak Sari pakai penggaris 30 cm ini. Nah pokoknya kita hubungkan aja dulu titik M ke titik asal, tapi terus nanti diperpanjang lagi gitu dek. Seperti ini ya, pokoknya harus lurus betul. Nah gini kan, sebenarnya kan ini udah nyampe ke titik asal tuh ya, tuh ya kan, tapi dilurusin lagi ke atas sana. Oke, sampai nggak kelihatan. Tuh deh Kak Sari panjangin terus sampai mentok kertas petaknya Kak Sari ya. Nah sekarang ambil jangka. Oke, kita letakkan bagian besinya ini tentu saja di titik asal. Terus bagian pensilnya ini dibuka selebar sampai ketemu titik M. Nah, pelan-pelan aja. Oke. Nih ya. Kelihatan ya, Dek ya? Ups. Nah, ini udah ya, udah di titik M ya. Terus bagian besi jangkanya ditekan. Nah, pensilnya ini kita torehkan tapi di atas sana. Nah, lah itu gimana Kak? Kok sampai keluar kotak-kotaknya? Nggak ada masalah. Kalau seperti itu kasusnya, nanti sumbu Y-nya ini kita panjangin aja, Dek. Ini tadi Kak Sari ternyata bikinnya agak terlalu atas, tapi nggak masalah karena ini kan nggak dibuat-buat ya, bikin videonya memang apa adanya ya. Nah ini mau Kak Sari panjangin aja dulu sumbu Y-nya. Oke, dipanjangin ke atas. Nah terus kalau kita perhatikan jarak dari satu titik ke titik berikutnya itu ternyata 1 cm nih Dek kalau di bukunya Kak Sari. Berarti ini nanti di sini. Nah berikutnya ada titik lagi di sini, berikutnya ada titik lagi di sini. Udah, terus ku kasih angka. Berarti setelah 5 adalah 6, setelah 6 adalah 7. Nah setelah 7 ya udah deh untuk nulis huruf Y-nya aja. Oke ya. Nah ini kalau 6-nya kan udah ada garisnya ke kanan. Kalau 7-nya ini belum ada garisnya ke kanan. Aku garisin dulu aja. Nah gitu. Oke. Ternyata memang pertemuan antara garis lurus kita tadi dengan torehan jangka itu ada di sini. Maka disinilah letak titik apa Dek? Ini tadi namanya titik M. Berarti yang di sini namanya adalah titik
M aksen. Nah, berapa koma berapa? Lihat titik ini, kalau kita tarik garis ke sumbu X menunjuk ke angka 4, baik. Dan titik ini kalau kita tarik garis ke sumbu Y menunjuk angka 7. Nah, jadi M aksen 4,7. Nah, kalau udah berarti tugas kita sudah hampir selesai. Sekarang tinggal kita hubungkan aja K aksen ke L aksen, L aksen ke M aksen kembali lagi ke K aksen. Jadi deh nanti segitiga hasil bayangannya. Nih ya, K aksennya ke L aksennya ke M aksen. Terakhir M aksennya kembali lagi ke K aksen. Wow, ini untuk mengerjakan soal yang C deh. Nah, kalau kita perhatikan untuk soal yang C itu kayak ada banyak garis-garisnya gitu ya. Supaya lebih jelas, ini boleh loh untuk segitiga awalnya, yaitu segitiga KLM ini, nih KLM ini kita warnai dengan spidol warna. Misalnya Kak Sari pilihin spidol warna hijau. Nih Dek ya, Kak Sari tunjukin supaya jelas. Nah ini KLM, KL terus M, kembali lagi ke K. Nah sip, ini ya awalnya segitiga KLM yang berwarna hijau ini. Terus setelah direfleksikan terhadap titik asal berubah menjadi segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Ini Kak Sari tandai dengan warna biru. Atau kalau biru nanti kurang kontras, merah aja ya. Kak Sari pilihin warna merah deh. Nih supaya terlihat jelas. Nih K aksen ke L aksen, L aksennya ke M aksen. Nah M aksennya kembali lagi ke K aksen. Oke, nah gitu. Nah sekarang gimana? Lumayan terlihat jelas ya. Aku kecilin dulu tampilan videonya deh. Tara, ini dia ya. Kalau kita perhatikan ini posisi awalnya itu kayak gini. Nah ya posisi akhirnya itu seperti ini. Itu memang kalau dicerminkan terhadap titik asal deh. Jadinya dia bentuknya itu hadapnya berubah. Tapi memang proses pembuatannya satu persatu kayak tadi. Yang pertama titik K dulu, yang kedua titik L, yang terakhir titik M, seperti itu ya. Diikutin langkah-langkahnya, nanti jadinya juga akan seperti ini kurang lebihnya. Bahkan Kak Sari yakin gambar kalian jadinya nanti akan lebih sempurna daripada punya Kak Sari. Ya dong, kalau punya Kak Sari kan masih trial error tadi tuh. Sumbu Y-nya aja tadi kurang panjang ya, kurang ke atas. Kalau kalian kan pasti bisa bikin dari awal yang lebih bagus karena udah tahu hasil akhirnya nanti harus seperti ini, ya kan? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yang D. Segi 4 ABCD dengan A negatif 1, negatif 2, B 2, negatif 3, C 6,3, dan D negatif 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, berarti kita letakkan dulu titik A, B, C, D ini pada bidang koordinat sehingga nanti terbentuk segitiga ABCD yang diminta, dan kita gambar juga nanti garis Y sama dengan X ini nanti sebagai garis refleksinya. Baru terakhir kita gambar hasil refleksinya ya. Ini dia. Oke, Kak Sari udah bikin bidang koordinat yang baru lagi ya. Ini sumbu X-nya, sumbu mendatarnya, dan di sini sumbu Y-nya sampai ke bawah yang bernilai negatif. Oke,
Kita siap meletakkan. Yang pertama titik A dulu, negatif 1, negatif 2. Udah tahu caranya ya dek ya. Nih cari di sumbu X angka negatif 1, cari di sumbu Y angka negatif 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 1-nya yang ini, di sumbu Y angka negatif 2-nya yang di sini. Negatif 1 dihubungkan sama negatif 2 jadinya sebelah sini dek. Nah ini namanya tadi adalah titik A ya. Udah kita kasih nama yang sesuai. A, negatif 1, negatif 2. Berikutnya titik B, 2, negatif 3. Di sumbu X nya cari angka 2, di sumbu Y nya cari angka negatif 3. Dihubungkan. Di sumbu X angka 2 itu yang ini, di sumbu Y angka negatif 3 itu yang di bawah sini deh. Berarti 2 dihubungkan negatif 3. Ini dia posisinya ya. Titik B, 2, negatif 3. Nanti titik A kita hubungkan ke titik B. Nanti aja. Nah sekarang kita letakkan dulu untuk titik C. 6,3. Di sumbu X nya angka 6, di sumbu Y nya angka 3. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 6 itu yang ini, di sumbu Y angka 3 itu yang di atas deh. Nah 6 hubungkan sama 3. Maka di sini letaknya ya kan. Nih 6 ketemu sama 3. Inilah letak titik C. Terakhir untuk titik D, negatif 4,2. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya adalah 2. Baik. Ini X-nya negatif 4 itu di sini, Y-nya 2 itu yang ini, Dek. Berarti negatif 4 ketemu sama 2 itu posisinya di sini. Nah, ini titik D. Negatif 4,2. Sekarang tinggal dihubungkan aja A ke B, B ke C, C ke D, D kembali lagi ke A. Di sini Kak Sari tetap pakai pensil dulu. Nanti jika diperlukan di akhir akan ku tebelin dengan spidol ya, spidol warna kalau diperlukan. Tapi kalau enggak pensil aja juga sudah cukup kok. Oke. Nah, langkah berikutnya kita harus menggambar ini dek, garis Y sama dengan X. Nah, diingat-ingat garis Y sama dengan X itu cara gambarnya gampang. Nilai Y-nya harus selalu sama dengan nilai X-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau misalnya Kak Sari ambil nilai X-nya 1, nilai Y-nya juga harus sama, yaitu 1. Berarti 1 dihubungkan sama 1. Di sini titiknya. Kalau Kak Sari ambil nilai X-nya 2, berarti nilai Y-nya juga harus 2. Berarti 2 dihubungkan sama 2. Di sini titiknya. Kayak gitu. Kalau Kak Sari ambil nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya juga harus negatif 1. Jadi negatif 1 dihubungkan negatif 1, di sini titiknya. Udah, kalau udah punya beberapa titik gini, tinggal dihubungkan aja sehingga ini nanti membentuk sebuah garis. Nama garisnya adalah garis Y sama dengan X. Kayak gini deh ya, dihubungkan aja. Nah gitu. Kalau udah dihubungkan menjadi sebuah garis lurus kayak gini, tidak boleh lupa harus dikasih nama. Ini nama garisnya Y sama dengan X. Oke, gambar awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita siap untuk merefleksikan segi 4 ABCD ini terhadap garis Y sama dengan X. Tentu saja langkahnya harus satu persatu. Mulai dari titik A dulu, terus nanti baru B, baru C, terakhir baru D. Kayak gitu ya. Kita mulai dari titik A ini dulu ya. Caranya, Dek, kita ambil penggaris nih. Nah, kemudian di sini kan ada angka 1 pada penggaris punya kita ya. Angka 1-nya itu kan diikuti dengan garis yang paling panjang ini. Bener nggak? Nah, garis yang paling panjang ini kita letakkan sampai dia tuh berhimpit dengan garis Y sama dengan X. Oke, nah kayak gini. Sudah? Kalau sudah, sekarang lihat titik A ini ke garis punya kita, garis Y sama dengan X itu kan kayak cuman setengah langkah gitu ya. Maka nanti hasil refleksinya juga harus setengah langkah. Nah, gitu. Maka di sinilah letak titik A aksen. Tadinya titik A,
menjadi titik A aksen gitu ya. Koordinatnya, titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 2 dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 1. Yes, alhamdulillah sudah jadi satu buah titik ya. Titik A menjadi titik A aksen. Lanjut, sekarang untuk titik B, caranya ambil penggaris lagi. Nah ini Kak Sari pakai bantuan angka 2 sekarang. Ini angka 2 ini yang garis paling panjang ini kita letakkan sampai dia berhimpit dengan garis Y sama dengan X tadi. Kayak gini, dan satunya harus mengenai titik B. Nah gini loh dek maksudnya. Ikutin aja langkah-langkahnya Kak Sari ya. Seperti ini. Kalau udah, sekarang kita ukur jarak dari titik B ke angka 2 yang kita pinjam sebagai acuan tadi. Jaraknya ini berapa langkah? Ini dek, perhatikan. 1, 2, sama setengah. Tuh, ya. Ini satu kotak, ini satu kotak, ini setengah kotak. Berarti nanti jarak dari angka 2 ke sana juga harus sama. Tapi mulai dari setengah kotak dulu, terus baru satu kotak, baru satu kotak. Maka disinilah letak titik B aksen. Awalnya B menjadi B aksen. Berapa koma berapa nih? Posisinya lihat di titiknya ini. Di sumbu X menunjuk angka negatif 3 dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 2. Jadi B aksen negatif 3,2. Yes, kita udah 2 titik nih. A jadi A aksen, B jadi B aksen. Berikutnya sekarang yang mau kita kerjakan titik C. Baik, mundur sedikit. Nah, titik C ini sama. Kita harus bikin dulu. Kak Sari ambil bantuan angka 2 lagi nih. Nah nih, angka 2-nya nanti kita taruh sehingga berhimpit sama garis Y sama dengan X. Kayak gini deh. Tetapi kok nggak sampai ya. Kalau gitu garis Y sama dengan X nya kita perpanjang aja. Boleh kok diperpanjang sampai tak terhingga. Oke, di sini Kak Sari perpanjang dulu ya garis Y sama dengan X, dikasih nama. Nah, lagi kita ulang ya prosesnya. Yang ada angka 2 yang garisnya paling panjang ini kita letakkan di garis Y sama dengan X, tapi penggarisnya satunya lagi harus kena di titik C. Kayak gitu deh. Oke, nah kayak gini posisinya. Ya, nih garisnya ini harus lurus. Jadi dia kayak kalau di gambar ulang tuh Y sama dengan X itu dia melanjutkan sendiri ke angka 2 ini, ke garis yang paling panjang di angka 2 ini. Itu artinya udah lurus. Kalau kayak gini ini kayak belum lurus nih. Dia kan jadi belok gitu, belok. Ya, kalau tadi dia udah bener. Udah lurus kayak gitu deh. Nih, Kak Sari ulang ya. Tuh. Nih, ke sini. Oke? Nah sekarang kita hitung nih kan, C-nya itu kan ada di sini. Kita hitung jaraknya sampai menuju ke garis Y sama dengan X tadi. Dikira-kira aja, ini berapa langkah ini? Ini 1 langkah, terus ada lagi setengah langkah. Ya kan? Maka nanti ke sana juga sama, tapi mulai dari setengah langkah terus 1 langkah. Oke, maka di sini letak titik C aksen. Tadinya titik C menjadi C aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka 3. Dan titik ini di sumbu Y-nya menunjuk angka 6. Nah, jadi C aksen itu 3,6. Yes, udah dapat 3 titik. Nah, terakhir untuk titik D. Posisinya di sini ya. Sumbunya atau yang dijadikan sebagai garis refleksinya adalah yang ini kan, garis Y sama dengan X tadi. Nah, maka nanti D-nya di sini, D aksennya kurang lebih ada di sebelah sini. Lebih tepatnya di mana? Ya harus kita gunakan penggaris lagi. Di sini Kak Sari pakai bantuan angka 2 ya. Ini garis panjang pada angka 2. Ini kuletakkan sampai di garis Y sama dengan X, dan bagian sananya juga harus ketemu dengan titik D.
Oke, nah ini udah nih, menurut Kak Sari ini udah seret, udah lurus gitu, dan penggaris sebelah sananya juga udah menyentuh titik D. Terus tinggal diukur, ini jaraknya berapa langkah nih Dek? Nih ya, 1, 2, 3, sampai 3 langkah. Berarti ini juga nanti harus 3 langkah nih, 1, 2, 3. Nah, disinilah letak titik D aksen ya. Kita kasih tulisan D aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X ada di angka 2 dan titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 4. Berarti D aksen 2, negatif 4. Yes, berarti keempat titiknya sudah jadi, tinggal dihubungkan. Yang dihubungkan yang ada aksennya, Dek. Yang pertama, ini ya, A aksen di sini kan, terus ke B aksen, ya, terus ke C aksen, terakhir ke D aksen. Oke, supaya lebih jelas, Kak Sari langsung aja pakai spidol berwarna ya. A aksen ke B aksen, oke. B aksen ke C aksen, baik. Terakhir, belum terakhir deng, C aksen ke D aksen dulu ya. Nih, C aksennya di atas, D aksennya di bawah. Ku perkecil dulu tampilan videonya biar kamu bisa melihat dengan sempurna. Oke, nih ya, C aksennya ke D aksen, terlihat ya Dek ya. Nah, terakhir D aksen kembali lagi ke A aksen. Alhamdulillah. Oke, untuk yang segi 4 A, B, C, D awalnya kalau mau diwarnain juga boleh. Nih, A ke B, B ke C, C ke D, D kembali lagi ke A ya. Kuwarnain sendiri dulu ya Dek ya, sebentar. Tada, sudah jadi. Oke, awalnya adalah segi 4 yang berwarna biru, A, B, C, D, ke A lagi, menjadi segi 4 yang berwarna merah, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kembali lagi ke aksen, kayak gitu ya. Diikuti langkah-langkahnya, atau kalau kamu mau lebih cepat karena di sini sudah menyimak penjelasannya Kak Sari, ya letakkan aja dulu 4 titik A, B, C, D ini, letakkan juga 4 titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini. Terus nanti pelajari lebih lengkap tentang bagian refleksi terhadap titik asal ini menggunakan soal-soal yang lain yang mirip kayak gini deh. Soal-soalnya nanti bisa kamu ambil dari LKS atau dari buku paket yang ini juga. Nah, kalau udah perbanyak latihan soal, pasti nanti yang awalnya bingung mengerjakan soal ini jadi agak lebih paham. Ya, nah tapi Kak Sari bisa bantu nggak Kak? Bisa, Kak Sari itu bisa bantunya tanya jawab di dalam grup deh. Untuk kamu yang mau gabung ke grupnya Kak Sari, chat aja ke 081 456 109870. Nanti kamu bisa fotoin soal yang perlu kamu jawab gitu kan, misalnya PR dari guru kalian yang asalnya dari LKS atau soal yang ditulis di papan tulis, kamu fotoin, kamu kirim ke grup. Nah di situ nanti Kak Sari akan bantu beserta jalannya, dengan harapan setelah PR kamu itu selesai, kamu bisa paham, terus nanti kalau ujian sumber soalnya dari PR itu, nah kamu bisa mengerjakannya dengan sempurna kayak gitu. Itu kan istilahnya belajar lebih dulu ya kan, jadi PR dikerjakan dengan benar-benar. Kalau PR sudah mahir, otomatis nanti ketika ujian kan kalian juga lebih percaya diri. Jadi memang itu yang dimaksud oleh guru kalian memberikan PR. Daripada PR-nya dikerjakan asal-asalan atau bahkan enggak dikerjakan, otomatis nanti pas ujian gimana? Pasti grogi, nggak bisa. Ya enggak? Jadi belajarnya itu ketika ada PR, dikerjakan betul-betul sampai benar, dibantu sama Kak Sari di dalam grup ya. Grupnya sekali lagi ada yang gratis, tapi ada juga yang berbayar ya. Kalian nanti boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana.
Oke, nah ini tadi adalah pengerjaan untuk soal yang mana deh? Yang D ya, berarti kita tandain ini untuk yang D. Yang C-nya tadi sudah ya dek ya? Sudah kok. Nah sekarang lanjut ke soal yang E. Oke, terakhir yang E, garis FG dengan F negatif 4,6 dan G 7, negatif 9 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, berarti kita gambar dulu garis FG ya, dengan meletakkan titik F dan titik G ini pada bidang koordinat terus dihubungkan. Terus kita gambar juga garis Y sama dengan negatif X ini dulu dek. Oke, Kak Sari udah siapkan bidang koordinatnya ya. Ini sumbu X-nya, terus di sini sumbu Y-nya. Nah, yang pertama untuk titik F negatif 4,6, cari di sumbu X angka negatif 4, di sumbu Y angka 6, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 4-nya itu yang di sini, di sumbu Y angka 6-nya itu yang di atas sini dek. Berarti negatif 4 dihubungkan sama 6. Disinilah letak titik F. Negatif 4,6 ya. Kalau penulisan hurufnya itu boleh di bawah, boleh di atas, boleh di sebelah sini. Yang terpenting itu hanya letak titiknya deh ya. Letak titiknya itu yang harus benar. Ini kan titik ini tuh perpaduan antara negatif 4 sama 6 ya. Nah sekarang untuk titik G 7, negatif 9, cari di sumbu X angka 7, di sumbu Y angka negatif 9, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 7-nya itu yang ini dong, dan di sumbu Y angka negatif 9-nya itu yang paling bawah ini dek pada buku kotaknya Kak Sari. Nah ya udah 7 kita hubungkan sama negatif 9, posisinya ada di sini. Inilah titik G, kasih koordinatnya 7, negatif 9. Terus titik G sama titik F yang tadi dihubungkan saja sehingga membentuk garis FG sesuai yang diminta pada soal. Nih Kak Sari menghubungkannya nggak kelihatan nggak apa-apa ya, tinggal ditarik garis aja kok dari titik F ke titik G. Oke, nih mau Kak Sari kecilin tampilan videonya juga boleh kayak gini deh. Nah seperti ini nih dek, ini titik F yang di atas, Kak Sari tarik garis sampai ke titik G yang di bawah situ ya. Inilah garis FG. Terus yang harus kita gambar lagi adalah garis Y sama dengan negatif X. Kak Sari kasih tahu caranya dek. Kita tentukan dulu kalau X-nya itu yang negatif 1, berarti Y-nya itu yang 1. Nah maka di sini posisinya ya, negatif 1 ketemu sama 1. Kalau X-nya negatif 2, kira-kira Y-nya yang berapa? Yang 2, dek. Nah, di sini. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya pasti 3. Oke. Nah, ini juga gitu. Kalau X-nya adalah 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Jadi 1 diketemukan dengan negatif 1. X-nya 2, Y-nya adalah negatif 2. Dan kayak gitu seterusnya. Nah, titik-titik ini kita hubungkan aja sehingga menjadi garis Y sama dengan negatif X. Ya, tinggal dihubungkan aja kayak gini. Nih, Kak Sari perpanjang lagi menggunakan garis yang lebih panjang. Sampai ke sana. Kalian juga boleh kayak gini ya, terus ke atas sana juga boleh tuh. Nih ya, terlihat ya dek ya. Nih yang Kak Sari tebelin ini loh, garis Y sama dengan negatif X-nya tuh. Nah ini yang Kak Sari tebelin ini ya. Ini garis Y sama dengan negatif X. Kasih nama, namanya di sini aja nggak apa-apa. Nah gitu, Y sama dengan negatif X. Oke. Nah sekarang garis FG ini harus kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Gimana nanti jadinya? Jadinya kayak gini dek. Misalnya kita mulai dari titik F dulu ya. Titik F ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini kalau Kak Sari perpanjang lagi, nah gitu ya. Nanti jadinya gimana?
Seperti tadi, kita minta bantuan penggaris, Dek. Nih, Kak Sari minta bantuan angka 1, garis yang paling panjang di angka 1 ini ya. Ini akan kuletakkan berhimpit dengan garis Y sama dengan negatif X. Nah, kayak gitu terus digeser aja sampai bagian sebelah sini juga menyentuh titik F-nya. Oke, seperti ini, Dek. Nah, kalau sudah menyentuh kayak gitu, tinggal dihubungkan aja. Nah, gini ya. Atau langsung diukur jaraknya dari titik F ke garis Y sama dengan negatif ini negatif X ini berapa langkah. Ini ternyata tek 1 langkah. Berarti ini nanti ke sini juga jaraknya 1 langkah. Tek gitu. Nah, masalahnya di sini udah mentok. Ini berapa ini nanti, Kak? Ya udah, gampang caranya. Itu sumbu X-nya kita perpanjang aja. Masya Allah. Nah, gini ya. Setelah negatif 4 berapa? Negatif 5. Setelah negatif 5 berapa? Negatif 6. Maka titik yang di sini ini tadi, ini ada koordinatnya, Dek. X-nya adalah menunjuk ke angka negatif 6. Nah, ini kita kasih nama dulu karena di sini F, berarti dia sekarang F aksen ya. X-nya menunjuk angka negatif 6 dan titik ini Y-nya menunjuk ke angka 4. Oke. Nah, berarti titik F aksen ini koordinatnya adalah negatif 6,4. Kalau misalnya buku kotakmu masih bisa dipanjangin, panjangin deh kayak gini. Nih ya, ini tadi titiknya agak Kak Sari koreksi dikit. Nah, pokoknya dipanjangin aja gitu ya. Titiknya tuh ada di sini, Dek. Ke bawah ini kalau digambar tuh garisnya menuju ke angka negatif 6. Nah, ke samping sini menuju angka 4 ya. Jadi F aksen koordinatnya negatif 6,4. Ini kehapus, Kak Sari tebelin dulu. Y sama dengan negatif X. Oke. Nah, untuk titik F bayangannya sudah ada, F aksen. Sekarang giliran titik G yang di bawah sini, Masya Allah. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X yang di sebelah situ. Nah, caranya tetap gunakan bantuan penggaris lagi. Oke, menggunakan bantuan penggaris, Kak Sari pinjem angka 3 ini ya. Angka 3, garis yang paling panjang ini akan kuletakkan berhimpit dengan garis Y sama dengan negatif X. Oke, diukur, dilihat supaya garisnya ini kalau dilurusin itu ke angka 3 dan penggaris sisi sebelah sini harus ketemu dengan titik G punya kita. Nah, ini udah nih ya. Ini dia udah lurus dan ini udah ketemu titiknya. Sekarang tinggal diukur aja dari titik sini ke penggaris kita nih berapa langkah nih? 1 langkah. Maka ke sini nanti juga 1 langkah. Udah deh ketemu posisinya deh. Di sebelah sini titik G aksen. Oke, tinggal kita kasih alamat ya, alamat atau koordinatnya. Lihat titik ini di sumbu X menunjuk ke angka berapa. Nah, belum ada angkanya. Berarti ya harus kita perpanjang aja ini sumbu X-nya supaya muncul angkanya. Nih kalau Kak Sari perpanjang. Nah ya, ini titik ini ke sini di sumbu X tuh di angka sini. Angka berapa ini? Ya setelah 8 itu kan 9. Berarti ini 9, koma. Di sini kalau kita tarik garis di sumbu Y-nya di angka negatif 7. Oke, berarti 9, negatif 7. Ya, itu koordinat titik G aksennya. Nah, sekarang tinggal diapakan? Tinggal dihubungkan aja antara titik F aksen dengan titik G aksen. Jadi deh jawabannya ya. Hasil refleksi garis FG terhadap sumbu atau garis Y sama dengan negatif X. Jadinya kayak gini deh. Tadi menghubungkannya menggunakan penggaris panjang supaya nyampe nih kayak gini. Nah, gitu. Mau kamu tandain dengan warna yang berbeda juga boleh. Sari dulu ya. Nih, FG itu jadinya titik F ke titik G aku pakai warna merah aja. Random ya deh Kak Sari pilih warnanya. Ini warna merah. Kemudian hasil bayangannya Kak Sari pakai warna apa ini yang tersedia? Misalnya warna biru, tapi birunya Kak Sari pakai biru ballpoint. Biarin deh, yang penting warnanya berbeda. Oke, nah
Tuh, Dek ya. Jadinya seperti ini. Garis FG menjadi garis F aksen G aksen. Kuulang, koordinat untuk F aksen adalah negatif 6,4 ya. X-nya di negatif 6, Y-nya di 4. Dan koordinat G aksen adalah 9, negatif 7. Seperti itu. Kalian menggambarnya menggunakan kertas kotak yang lebih luas lagi aja ya, Dek. Karena kalau dari pengalaman Kak Sari nih, pakai kertas kotak yang ukuran buku biasa kayak gini, jadinya mentok tuh gambarnya. Dia kayak kekurangan kan, kurang panjang gitu. Ini kalau mau digeser ke sana juga udah mentok, nggak bisa lagi ya. Oke deh, yang penting bisa. Kalau masalah keterbatasan ini kan bisa diakalin aja sama kalian sendiri, bener nggak? Harus kreatif lah ya. Oke, berarti beres ya halaman 191 sampai 192 nomor 2 dari yang A, B, C, D. Nah, yang ini tadi E. Udah semua nih Kak Sari bantu jawab. Yang mana yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar, boleh juga di dalam grupnya Kak Sari. Undangannya terbuka untuk kalian semua yang masih duduk di bangku SMP. Silahkan aja. Nah, sekarang karena udah selesai, Kak Sari pamit dulu ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.